Sana pindah. Menurut Bapak Ibu, apa yang salah dalam hidup kita hari ini? Sudah mulai tak yakin kita Bapak Ibu bahwa Allah yang menjamin rezeki, bahkan diri kita pun yang mengasih makan adalah Allah. Maka dicabut Allah dari hati kita ini rasa bahwa Allah yang menjamin rezeki kita, karena cara mencari rezeki kita banyak bercampur dengan yang haram. Mohon maaf Bapak Ibu, toke-toke sawit jangan tersinggung. Mumpung live, ku ingatkan saudaraku, tidak betul cara menimbang sawit itu kalau pakai celeng. Kami yakin kalian itu amanah, tak kalian geser-geser timbangan tadi. Tapi pastikan setiap 100 kilo naik ke diesel itu, ke L300 itu, jangan anggap sepele. Masih kurang nih 3 kilo lagi, sengaja diambilnya tojok, diambilnya lagi satu lagi, tapi tak masuk timbangan. Nah, udah oke lah itu kata dia. Dilihat oleh orang yang punya sawit, memang sekilonya kau ambil sekali naik, kali 30 tahun kau jadi toke sawit, 30 truk juga besok di akhirat akan kau balikkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, aku tak pernah menyinggung, aku tak pernah ingin Bapak Ibu sakit hati. Yang ku ingatkan ini supaya kita selamat besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu pilih nomor 3. Biarlah tangan kita bersih dan pastikan penghasilan kita bersih. Karena hari ini kita sudah senang dibuat Allah, sudah sangat sejahtera dibuat Allah. Jangan kotori lagi tangan yang bersih ini. Yang berdagang hari-hari tangannya sudah mulai bersih. Tidak seperti orang tua kita 20-30 tahun lalu, asik sawah ke sawah, sawah ke sawah. Dari sialang sana saya ke sana ceramah pun sawah terbentang. Siapa yang ngerjakan itu? Datuk-datuk kita dulu siang hari terkelupas kulit ini belakang berjuang. Tak peduli lagi dia dengan badannya, memperjuangkan supaya rezeki yang dia dapat halal. Orang sekarang saking bahagia, saking sejahteranya, lupa dia tangan bersih, padahal yang dia bawa tiap hari adalah kotor alias haram. Jaga-jaga ini Bapak Ibu. Ku kasih tahu hadisnya satu, ayyuma lahmin nabata minal haram fannaru aulani. Siapa orang-orang yang memasukkan hanya sepotong daging saja barang yang haram ke dalam tubuhnya, dibawanya hasil togel pulang ke rumah, belikannya nanti beras, dimasak biniknya, dimakan anaknya, dimakan biniknya, dia pun ikut makan. Maka kalau hari ini Bapak sebagai pencari nafkah tidak bisa membawa 100% yang halal rezeki itu ke rumah, saya sarankan cukup Bapak makan sendiri saja. Apa sebab? Kalau Bapak tak bisa berhenti melakukan yang haram-haram, mohon maaf, cukup Bapak makan sendiri saja. Kenapa Pak Ustaz? Kalau dibawa ke rumah, kasihan anak-anak kita Bapak Ibu. Anak seumuran ini 3,5 tahun, tak tahu menahu dia apa-apa. Tapi ayahnya membawa makan haram, maka dia tetap baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Dia tidak tahu itu duit apa, dia tidak tahu itu nasi hasil dari apa. Ayahnya yang melakukan kebohongan, ayahnya yang melakukan maksiat, tapi saya sudah masukkan ke dalam tubuhnya. Ayyuma lahmin nabata minal haram, tumbuhlah anak ini na'udzubillah dengan vitamin haram. Pannaru aulabi, sudah sama dengan kau daftarkan dia neraka tempat kembalinya besok. Kenapa anakku ini kok payah kali dia jadi ngaji Pak Ustaz? Makanannya kurang halal Bapak Ibu. Kenapa anakku ini Pak Ustaz akhlaknya kok buruk kali? Cara kita mencari rezeki mungkin masih kurang baik Bapak Ibu. Kenapa anakku ini kok nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya? Aku nggak gini-gini kalinya dulu kata dia. Jawabnya, cara mencari kita rezeki. Kenapa Bapak Ibu kita takut sama ayah sama omah kita dulu? Karena yang disuapkan ayah omah makanan halal. Duduk ayah di ruang tamu, ada tamunya satu, berani Bapak Ibu lewat dari depannya. Oh, itu pantang betul. Asal sudah nampak ayah duduk di ruang tamu, ada tamunya, takkan pernah kita berani melintas. Jangankan di depannya, di belakangnya pun kita ketakutan Bapak Ibu. Tapi anak sekarang, Allahu Akbar, dilototi dia, bahasa orang Medannya, matamu mulai katanya, selesai ya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa lagi dilakukan. Itulah cara mencari rezeki. Yang terakhir, yang ketiga,
wa rajulun lam yanzur ila ma harramallahu alaihi, orang-orang yang tidak pernah melihat apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Kenapa giliran rezeki yang digambarkan adalah tangan? Kenapa giliran masalah yang memandang yang dibuat adalah mata? Karena Bapak Ibu, yang mencari rezeki peluangnya yang dilakukan lebih banyak dengan tangan, dan peluang kita banyak melakukan dosa itu komponennya adalah di kepala kita. Kalau enggak zina itu diawali dengan mata, dia tidak akan melakukan zina yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu, yang kita pandang ini adalah sesuatu yang halal, maka nanti yang direkam oleh hati, pikiran halal. Tapi kalau yang direkam mata ini awalnya haram, maka masuk ke hati, pikiran, nanti dia akan berbuah amal yang haram. Kita dekatkan, kita gabungkan. Orang yang sering mencari rezekinya yang haram, pasti Bapak Ibu cara pandangnya pun suka yang haram. Kalau orang yang sudah banyak makan haram, maka telinganya pun akan risih mendengar yang halal-halal. Kalau orang sudah menumpuk di badannya makanan haram, demi Allah Bapak Ibu, badannya pun akan sulit untuk melakukan ketaatan Bapak Ibu. Kenapa aku malas tahajud ya Allah, padahal aku sudah tua? Jangan-jangan 10 tahun yang lalu banyak harta orang lain kita makan. Kenapa aku malas ke masjid ya Allah? Jangan-jangan kakiku ini kan sudah mulai kesemutan asam urat ini. Kau belum mau dia ke masjid juga, kematian itu mau dekat. Jangan-jangan masih lebih banyak kaki ini dipakai melakukan dosa dibandingkan melakukan kebaikan. Kenapa tanganku ini enggan memberi infak sedekah, padahal kotak infak benar-benar ada di hadapanku. Duitku ada, tidak mau tangan ini ngasih ya Allah. Jangan-jangan masih lebih banyak tangan ini melakukan dosa. Bermuhasabahlah Bapak Ibu, yang 3 perkara ini kita harus dapatkan ini. Yang pertama, ada orang mengejek kita, yakinkan ini kau kirim menguji imanku ya Allah. Senyumin saja, kira-kira begitulah. Yang kedua, pandai-pandai ayah umat mencari rezeki, jangan semua dianggap halal, maka pilihlah yang halal yang haram, dan pandai-pandailah mengambil yang halal. Yang terakhir, pandangan dijaga supaya apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah sering ditengok-tengok akan direkam akal pikiran, berpengaruh dari apa yang kita makan selama ini. Kalau yang 3 ini kita amalkan sesuai dengan janji Nabi dalam hadis ini, Rawahul Asbahani, diriwayatkan Imam Asbahani, maka orang inilah yatahaddatsuna fi zillil arsyil aminin, mereka akan tenang berbincang-bincang di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan selamat dibuat Allah. Inilah kajian kita pada subuh ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan maafkan izinkan Ustaz dunia akhirat keterbatasan ilmu kebodohan kami, supaya tak menjadi persangkutan yang tidak baik besok di hadapan Allah. Mohon Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama, siapakah nama periwayat hadis yang barusan kita baca? Kakak di belakang. Imam Jangan dibilang nama suami nanti, karena ada pernah dia menjadi periwayat hadis. Siapa namanya Kak? Imam? Mungkin kurang jelas mikrofonnya ke belakang tadi ya. Imam Asbahani. Mungkin suara Ustaz yang kurang jelas ya Bapak Ibu kan? Imam Asbahani. Betul tuh Kak. Kakak yang di belakang dari Baitur Rahmah. Yang kedua, apa Bapak Ibu syarat supaya kita besok diamankan oleh Allah bersih hadis yang kita baca barusan? Coba Bapak Ibu sebutkan satu saja. Nah kakak. Sabar dalam menghadapi ejekan orang. Karena yang dikirimkan Allah itu untuk menguji keinginan. Alhamdulillah. Kalau kakak amalkanlah ini, selamatlah kita besok. Berarti masuk kaji itu sudah. Kakak 2.
Coba Bapak Ibu sebutkan yang sudah paham tentang masalah mencari rezeki halal dan haram. Apa salah satu manfaatnya Bapak Ibu kalau kita mencari rezeki yang halal? Bapak, jiwa kita akan tenang apabila kita memasukkan yang halal ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Betul Bapak Ibu. Rupanya yang halal mengundang ketenangan, yang haram-haram mengundang keresahan Bapak Ibu. Tanpa kita sadari begitu. Orang yang banyak makan haram, dia akan selalu merasa bersalah. Tapi tidak tahu dia apa salah. Sama seperti orang yang menghisap narkoba, tidak pernah tenang dulunya di kedai kopi. Sebentar tengok kiri kanan. Apa yang dia takutkan? Takut dia ada intel menangkap orang yang kena narkoba. Padahal tak ada intel, tidak tenang. Begitulah perumpamaan orang berdosa. Tidak pernah dia tenang Bapak Ibu. Alhamdulillah, benar ayah Anda. Berapa pertanyaan tadi? Sudah 3. Keempat, Bapak Ibu, siapakah nama anak yang saya bawa pagi ini? Ada yang tahu? Nah, ini kan bebaslah pertanyaan nih. Ada dari kaji, ada dari umum kan begitu. Sucok, nama Sucok. Ada juga. Siapa namanya Bu? Sucok namanya. Kurang lengkap. Kata bapak si Kucok katanya. Kemarin sudah dikasih nama ini. Gembira betul dia yang betul. Kakak di belakang Sulaiman saja katanya. Yang betul adalah Sulaiman Az-Zuhdi. Sulaiman itu adalah nama nabi yang paling kaya sepanjang sejarah. Az-Zuhdi itu artinya zuhud. Orang yang zuhud itu dia tetap ambil dunia, tapi dia prioritaskan keinginan Allah. Anak ini doa saya besok orang menjadi kaya raya tapi dermawan. Itu doa saya. Biarpun tidur dia, jadilah. Benar itu Sulaiman Az-Zuhdi. Yang keempat, Bapak Ibu, perawi hadis ini Imam Asbahani. Kemudian Bapak Ibu tadi orang yang mengejek, kita sabar. Mencari rezeki harus yang halal-halal. Yang ketiga, apa poinnya tadi? Ayo Kak. Orang yang tak pernah. Kakak itu yang benar karena dia tunjuk tangan. Ibu kurang beruntung karena tidak baca passwordnya. Karena harus tunjuk tangan Bapak Ibu. Kan begitu kira-kira. Itu peraturan di tengah itu datang Bapak Ibu supaya menenangkan hati jamaah. Yang ke 6 terakhir ya. Mudah-mudahan Ibu nanti angkat tangan langsung benar jawaban suara saya. Siapakah Bapak Ibu nama Bapak BPD Ngaso sekarang? Ketuanya. Ayo. Ibu. Oh, Ibu ya. Berarti saya kurang update. Ibu itu ketua BPD sekarang. Alhamdulillah. Kalau sampai dia orang Ngaso, warga Ngaso nggak tahu dia nama ketua BPD-nya, itu udah parah betul itu Bapak. Kau salah disebut Bapak karena saya bukan warga Ngaso, saya warga Ujung Batu. Alhamdulillah. Adab perkara ini sudah kita sampaikan sesuai amanah panitia. 3 kajian kita pada subuh ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.